Halo, selamat datang di channel aku. Kalau misalkan di video sebelumnya aku udah membahas mengenai mata kuliah apa aja sih yang ada di semester 1 sama 2, di video kali ini aku mau melanjutkan mengenai pembahasan mata kuliah apa aja yang ada di semester 3. Tapi sebelumnya, kalau misalkan kalian belum tonton video aku yang sebelumnya, kalian tonton dulu ya. So, kita nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke mata kuliah yang ada di semester 3. Tapi sebelum itu, aku mau ngingetin dulu ke kalian, kalau misalkan kalian udah dapat IP di semester 2-nya itu lebih dari 3, kalian bisa mengambil mata kuliah yang ada di semester 3 itu sebanyak 24 SKS atau maksimum SKS-nya. Mata kuliah yang pertama ada ekonomi pangan. Di ekonomi pangan ini nanti kita bakal belajar mengenai perilaku dan juga kebiasaan dari konsumen. Kita juga diajarin berbagai macam analisis kayak cost benefit analysis atau analisis manfaat, cost utilization analysis, terus juga nanti ada cost minimization analysis, dan juga pengaruh sosial ekonomi terhadap masalah gizi. Kita juga diajarin di sini mengenai ketahanan pangan dan masih banyak hal yang lainnya yang berhubungan dengan ekonomi pangan. Mata kuliah yang kedua ada bahasa Inggris. Di sini nanti kita akan belajar mengenai hal-hal basic dari bahasa Inggris sendiri kayak grammar, vocabulary, yang nanti tujuannya supaya kita itu lebih mudah dalam membaca jurnal dalam bentuk bahasa Inggris dan juga untuk persiapan TOEFL kita. Yang ketiga ada metodologi penelitian. Di sini penting banget untuk nanti kita dalam penyusunan skripsi. Nanti kita belajar mengenai apa itu sampel, besar sampel, populasi, variabel, hipotesa, terus juga karakteristik skala pengukuran, ada yang kategorikal dan juga ada yang numerikal. Terus juga nanti gimana cara yang mengumpulkan data, misalkan dengan wawancara, dengan kuesioner terbuka atau tertutup. Terus juga nanti ada jenis-jenis data dan juga desain penelitian, misalkan kayak eksperimental, cohort, dan juga meta-analisis. Yang keempat ada masalah gizi 1. Di masalah gizi 1 ini lebih fokusnya ke masalah gizi yang terjadi di masyarakat, tapi lebih fokus ke zat gizinya mikronutrien. Kayak nanti kita akan membahas mengenai GAKI atau gangguan akibat kekurangan iodium. Terus juga membahas KVA atau kekurangan vitamin A. Terus juga nanti kita membahas anemia defisiensi zat gizi kayak anemia defisiensi zat besi, terus folat, dan masalah gizi mikro lainnya kayak defisiensi vitamin D, zinc, selenium, kalsium. Nanti kita bahas di sini definisinya, penyebabnya itu apa, terus kayak faktor risikonya, dan juga nanti kita belajar mengenai strategi apa sih yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah gizi tersebut. Yang kelima ada biostatistika. Di biostatistika ini intinya adalah penerapan statistika untuk persoalan di bidang biologi dan juga kedokteran. Nanti di sini kita akan belajar mengenai analisis yang ada di dalam statistika kayak ANOVA, post hoc, korelasi, chi-square, Mann-Whitney. Pokoknya intinya ini berguna banget nanti kita untuk penyusunan skripsi. Yang keenam ada masalah gizi 2 atau MASGIS 2. Kalau misalkan di masalah gizi 1 kita lebih fokus ke zat mikronutrien, di masalah gizi yang kedua ini kita belajar mengenai masalah gizi yang terjadi di masyarakat tapi lebih fokusnya ke zat makronutrien, misalkan kayak obesitas, stunting, dan juga KEP atau kekurangan energi protein. Di sini kita nanti belajar mengenai definisinya, penyebabnya, cara mencegah, terus intervensi serta program apa sih yang cocok nantinya untuk kita terapkan di masyarakat. Baik di MASGIS 1 atau MASGIS 2 nanti kita akan terjun ke lapangan atau kita ke masyarakat untuk kita cari masalah gizi apa yang terjadi di masyarakat tersebut, kita cari penyebabnya, dan juga kita membuat intervensi serta rancangan program yang cocok untuk diterapkan di masyarakat. Yang ketujuh ada asuhan gizi 1. Aku nggak bosan-bosan buat ingetin kalian kalau misalkan asuhan gizi itu nggak jauh-jauh dari yang namanya ADIME atau asesmen, diagnosis, intervensi, monitoring, dan juga evaluasi. Waktu itu kita belajar mengenai penyakit kayak hipertensi, ateroid, dislipid, obesitas, gangguan pada saluran cerna atas dan juga saluran cerna bawah. Di sini nanti kita belajar mengenai definisinya, terus etiologi, epidemiologi, patofisiologi, serta tata laksana gizi dalam mengatasi penyakit tersebut. Yang kedelapan ada ilmu teknologi pangan. Di sini nanti akan menggabungkan antara teknologi dan juga pangan. Di sini tuh nanti bakal belajar mengenai kayak fermentasi, uji organoleptik, pengawetan, pengolahan suhu rendah, pengasapan,
dan masih banyak lagi. Waktu itu nanti kita ada praktikumnya namanya praktikum ITP atau ilmu teknologi pangan. Waktu itu aku buat kayak jahe instan, sorbet, terus acar, telur asin. Intinya nanti kita belajar mengenai gimana sih prosesnya gitu. Yang terakhir ada gizi daur kehidupan 1. Daur kehidupan berarti life cycle atau proses dari mulai kita janin sampai nanti kita menua. Nanti di sini kita akan belajar mengenai tiap daur hidup, mulai dari kayak bayi, balita, ibu menyusui, ibu hamil, dan juga anak sekolah. Nanti kita belajar mengenai karakteristik apa aja sih yang ada di daur kehidupan tersebut, terus juga zat gizi apa yang biasanya mereka butuhkan yang krusial, serta masalah gizi yang biasanya muncul, dan juga cara penyelesaiannya itu seperti apa untuk menyelesaikan masalah gizi tersebut. Nanti kita biasanya itu ada tugas untuk ke setiap daur kehidupan untuk nyari biasanya masalahnya, dan juga kita selesaikan masalahnya. Nah, itu tadi adalah mata kuliah yang ada di semester 3. Untuk mata kuliah yang ada di semester 4 nanti aku akan bahas di video selanjutnya. So, sekian untuk video kali ini. Kalau misalkan aku udah salah kata, aku minta maaf. Kalau misalkan kalian punya request untuk video apa sih yang harus aku buat ke depannya, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. See you on the next video. Bye-bye!